Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian rapi dan sopan. Ikat memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. 4. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. 5. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hari ini kan kita merayakan Paskah. Kak Fikir, kita merayakan Paskah. Wow. Kak Marijan senang tidak sore ini? Senang. Nah, sebelum kita lanjut Kak Marijan, kita mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Baik. Oke. Ya. Shalom adik-adik di rumah. Selamat sore. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu lewat online. Adik-adik bersukacita sore hari ini? Bersukacita. Pasti Kak Marijan. Semua senang ya. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu hari Paskah? Adik-adik ada yang tahu? Kak Marijan? Tahu. Nah, apa coba? Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu. Oke adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Nah, adik-adik, kita angkat pujian. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Selamat sore. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Tuhan Yesus. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Sukacita sore ini memenuhi hatiku. Haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. Hale 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 haleluya. 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 Kita adik-adik semuanya. Ya, baik adik-adik tetap semua dalam posisi berdiri ya. Oke, semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami akan beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan tolong kami dalam kami memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ada sukacita mengalir di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, Kak Damaris mau tanya ya. Kalau adik-adik punya jagoan siapa ya? Kalau Kak Marijan siapa jagoannya? Tuhan Yesus. Kak
Kak Fikir? Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik di rumah siapa jagoannya? Bukan Naruto? Doraemon? Nah, bukan Kak Marijan. Iya, tidak boleh. Yesus. Harusnya jagoannya kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua kita angkat pujian ini. Yesus jagoanku. Semangat. Marijan dengan Kak Damaris bilang Yesus hidup dan berkuasa. Adik-adik juga serukan ya, bilang Yesus, Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Bisa adik-adik? Bisa. Ayo bagi contoh dulu ya. Oke, coba adik-adik ikut Kak Damaris dengan Kak Marijan ya. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Sekali lagi adik-adik ya. Oke, adik-adik yang dari rumah semuanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Yeay! Haleluya. Adik-adik, kita angkat pujian. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Justin dan Juanita, Kertia dan Cerin dan Jaden. Silakan. Yesus disayang karena cintanya kepadaku. Yesus disayang karena
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Wah, Kak Marija, Kak Damaris punya 2 telur. Saya juga. Wah, ini cantik nggak telurnya? Cantik. Nah, Kak Damaris mau tanya, coba adik-adik di rumah perlihatkan telur yang sudah dihias. Ada nggak? Ada Kak Marija? Ada Kak? Ada. Oh, coba kita lihat. Ini punya Shalom, ini telur paskaku. Wah, bagus Kak Marija telurnya. Mereka menghiasnya. Kak Marija, Kak Damaris mau kasih tahu ini ya. Karena pandemi ini kita belum bisa mengadakan lomba menghias telur. Tapi adik-adik nanti kalau sesudah tidak ada lagi pandemi, kita boleh mengadakan lomba menghias telur. Juga Kak, lomba mencari telur. Jangan lupa ya. Senang kan adakan lomba? Senang? Wah, semuanya senang ya Marija. Wah, dapat telur senang. Kita merayakan Paskah, itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan berkuasa. Iya adik-adik, Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Nah adik-adik, kita mengangkat pujian lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus
kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Urapi kakak kami yang akan bercerita sore hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan sore hari ini membawa kami semakin lebih lagi dekat kepada Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan Kau kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Amin. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Semua karena anugerah Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Tentunya semua adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau apakah ada adik-adik yang memuji Tuhan sambil makan? Atau sambil tidur-tiduran? Atau sambil nonton televisi? Atau apakah ada yang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan sambil bercerita? Atau apakah ada yang memuji Tuhan sambil bertengkar? Ayo, tidak ada kan? Semuanya anak yang manis, anak yang diberkati Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, dan anak yang mengasihi Tuhan. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini adalah hari spesial bagi kita. Hah? Spesial? Kenapa disebut spesial? Karena hari ini kita merayakan hari Paskah. Wow, apa itu Paskah? Tadi kakak Marican dan kakak Damaris sudah menjelaskan apa itu Paskah. Masih ingat? Paskah adalah Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kemenangan. Loh, hari kebangkitan Yesus Kristus? Kalau begitu, Yesus pernah mati ya? Kalau begitu, bagaimana caranya sampai Yesus bisa mati? Wah, tentu ada yang bingung ya. Nah, kita akan mendengar kisahnya. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang berjudul Kasih yang Mau Berkorban. Kisah ini diambil dari Alkitab, Injil Matius pasal 27. Begini kisahnya.
suatu hari, bertahun-tahun yang lalu, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Itu sebabnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Manusia berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah. Dan para nabi bernubuat akan datangnya Mesias. Lalu lahirlah Yesus di kota Bethlehem, Israel. Dialah yang akan menebus dosa manusia. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus juga membangkitkan orang mati. Yesus mengasihi semua orang. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, macam-macam penyakit. Yesus Maha Kuasa. Yesus hebat ya. Tetapi ketika Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah, orang-orang marah. Mereka tidak percaya dan menangkap Yesus. Yesus dihukum, disiksa. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan Yesus dipaksa membawa kayu salib yang sangat berat. Setelah itu, kepala Yesus diberi mahkota duri. Tangan dan kakinya dipaku. Sangat sakit ya teman-teman. Pernahkah kau terkena duri pada kakimu atau tanganmu? Sakit kan? Apalagi kepala Yesus diberi mahkota duri. Sakit sekali sebab durinya banyak. Bukan hanya satu, tapi sangat banyak. Tangan dan kakinya yang dipaku itu benar-benar menyakitkan. Yesus rela menanggung semua itu. Bahkan Yesus rela disalibkan agar kita bisa masuk surga. Pada akhirnya pukul 3 sore Yesus mati di kayu salib. Kemudian mayat Yesus dikuburkan. Teman dan keluarganya sangat sedih. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus hidup kembali. Kuburnya didapati kosong. Ya, Yesus hidup. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia menyatakan dirinya. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dari kisah tadi kita mengerti saat ini. Oh, rupanya mengapa Yesus harus datang ke dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan harus lahir sebagai manusia. Kita sudah ngerti. Rupanya untuk menebus semua dosa-dosa kita. Karena manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga terputus dari Allah. Tetapi
tidak mau manusia binasa, masuk neraka. Tuhan mau supaya manusia diselamatkan. Dan Yesus datang ke dunia untuk menjadi penebus manusia. Tetapi orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Mereka membunuh Yesus. Mereka menyalibkan Yesus di kayu salib. Dan pada akhirnya Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan. Kisah tadi sudah menjawab pertanyaan kita kan? Pernahkah Yesus mati? Ya, Yesus memang pernah mati. Bagaimana Yesus mati? Ya, dengan cara disalib oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Allah itu sendiri, bahwa Dia adalah Tuhan sendiri. Nah, itulah Yesus, Tuhan kita. Dia menyatakan dirinya. Dia begitu mengasihi manusia. Kasih yang mau berkorban sampai Yesus mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membalas kasih Tuhan kepada kita? Caranya adalah dengan jalan taat kepada firman Tuhan. Tuhan tidak minta macam-macam. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan jalan taat kepada setiap firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, kita mau katakan ya. Ya Tuhan, aku mau taat. Tuhan berkata dalam firman-Nya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan anak-anak harus menjawab, ya Tuhan, aku mau taat pada Bapa dan Mama. Tuhan mau bahwa kita ini beribadah hanya kepada Dia saja, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kita mau menjawab, ya Tuhan. Tuhan mau kita ini jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Dan kita mau menjawab, ya Tuhan, aku mau taat kepadamu. Jadi, bagaimana caranya membalas kasih Tuhan yang sudah berkorban bagi kita? Sekali lagi, hanya ada satu cara. Bagaimana caranya? Membalas kasih Tuhan dengan cara taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari bacalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan membaca komik, bukan menghabiskan waktu dengan main game, dengan gadget, ya. Bukan menghabiskan waktu hanya bermain, tetapi belajarlah setiap hari berdoa, membaca Alkitab, dan taat kepada setiap firman Tuhan. Itulah cara kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Semua adik-adik ikut cerita berdoa ya. Ayo semuanya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu, kasih yang mau berkorban. Terima kasih. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini saya membuka pintu hatiku, pintu kehidupanku. Masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku, sekarang dan selamanya.
saya mau taat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin saya untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, puji Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa Yesus pernah lahir ke bumi ini. Tetapi Ia pernah disalibkan karena dosa kita. Dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga apa yang terjadi? Ia bangkit dari antara orang mati sebab Ia adalah Tuhan. Teman kita Jaden kali sudah nyanyikan. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ya, kubur kosong karena Yesus sudah hidup. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa minta tolong kepada mama atau papa atau kakak yang beribadah di Villa Bukit Indah Doda. Setiap hari Minggu ada kotak persembahan khusus sekolah minggu disediakan di sana. Atau boleh juga diantar ke kantor gereja di Revival Jalan Sulawesi, atau boleh ditransfer di rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini, ya. Jadi uang persembahannya boleh dilakukan seperti itu, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Adik-adik, sebelumnya itu doakan dipimpin oleh Kak Vita. Silakan. Kita juga berdoa buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Edward, ada adik Jose, dan adik Peron. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan pada sore hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik yang beribadah pada sore hari ini. Baik yang belum sempat Tuhan ikut beribadah, Tuhan memberkati adik-adik semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan buat ketambahan umur yang Tuhan tambahkan bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati pertumbuhan jasmani dan rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini, baik yang tidak melayani, yang semua yang beribadah. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, adik-adik dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Dan adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan mereka, supaya adik-adik boleh menjadi berkat bahkan kami semua Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian, ibadah sekolah minggu sekaligus dengan ibadah Paskah sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. God bless you. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik semua. Dan sampai jumpa untuk ibadah online minggu depan. Dan selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Belajarlah berbuat baik. Ayat 17. Nah, berbuat baik. Yesaya 1 ayat 17. Belajar berbuat baik. Berbuat ayat 17. Saya 1 ayat 17. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 16. Firman-Mu Mazmur 19 tidak akan ayat kulupakan. 16. Mazmur 119 Amin. ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Berbahagialah yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku akan hidup dan kamu akan hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat ke-9. karena engkau telah melihat Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun yang percaya. tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 6 ayat 24. Seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.